Dan setiap kita menggunakan anggota tubuh kita kepada satu kemaksiatan, itu adalah merusak anggota tubuh. Rusak anggota tubuh kita. Setiap tangan yang kita gunakan untuk maksiat, tangan ini berbau busuk. Mulut yang kita mengucapkan dusta, mulut berbau busuk. Nah, apakah kita mungkin mengembalikan ini kepada Allah dalam keadaan busuk? Allah akan menuntut kita. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul mufiyatu lil mi'atain minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-200 dari al-hikamil ataiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. La tudahhiska waridatun ni'am anil qiyami bi huquqi syukrik fa inna dhalik mimma yahuttu min wujudi qadarik. Artinya, janganlah membingungkan akan engkau oleh berturut-turutnya datangnya nikmat-nikmat Allah, daripada berdiri dengan hak-hak syukur engkau. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang menurunkan daripada kadar nilai diri engkau. Para muhibbin rahimakumullah, artinya jangan kita bingung, jangan kita lemah daripada bersyukur kepada Allah, diakibatkan banyaknya nikmat Allah kepada kita. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita ini kada mampu untuk membalas kebaikan Allah. Jangan merasa bahwa kita ini kada mampu membalas kebaikan Allah, yang mengakibatkan kita meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat merasa kada mampu bersyukur, lalu meninggalkan syukur itu. Nah, itu yang dihindari, karena yang demikian itu adalah menurunkan nilai martabat diri engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, syukur itu adalah perintah Allah kepada kita, dan tidak akan mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Allah tidak akan memerintahkan kita sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, kalau Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, berarti kita bisa bersyukur kepada Allah. Allah memerintahkan kita puasa, berarti kita sanggup puasa itu. Allah memerintahkan kita sembahyang, berarti kita sanggup sembahyang itu. Allah memerintahkan kita sabar, berarti kita sanggup untuk sabar. Nah, Allah memerintahkan agar kita bersyukur dengan segala nikmat yang diberikannya. Jangan sampai kita merasa saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah, lalu kita kada kawa bersyukur. Nah, kada mungkin Allah menyuruh kita sesuatu yang kita kada bisa melakukannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'du syurahil hikam qad yatafakkaru al-insan bi nafsihi wa ma bihi minan ni'am
fayajidu nafsahu maghmusan bin ni'am hissiyatan wa ma'nawiyah. Terkadang berpikir itu manusia tentang dirinya dan tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka dia dapati dirinya itu tenggelam dalam kenikmatan, baik nikmat yang nampak atau nikmat yang batin, nikmat manusia. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin sudah diterangkan pada hikmah yang sebelumnya. Nah, para ulama bermacam-macam mengartikan nikmat itu. Kita ambil salah satunya, nikmat itu adalah ladzatun min halal, kelezatan dari yang halal, itu disebut nikmat. Kelezatan dari yang halal, maka itu adalah nikmat Allah. Nah, kalau kelezatan dari yang haram itu bukan nikmat, tetapi nikmah, itu bala, azab dari Allah. Nah, jadi nikmat itu artinya sesuatu yang nyaman tapi dari yang halal. Fayanzuru bi ni'matil basar, maka manusia tadi memandang tentang nikmat penglihatan. Penglihatan yang dengannya kita bisa melihat. Bi ni'matis sam'i, nikmat pendengaran. Bi ni'matis syam, nikmat penciuman. Bi ni'matiz zauq, pada nikmat rasa. Itu nikmat rasa. Rasa manis, masam, pahit, kalat, itu nikmat, ada rasa. Ada orang yang dicabut Allah nikmat rasa itu, stroke di tenggorokan, kada merasa lagi, semuaan rasa hambar. Teh manis, kopi pahit, sama rasanya. Nah, itu dicabut Tuhan nikmat rasa. Bi ni'matil kalam, nikmat berbicara. Bi ni'matil akal, nikmat akal. Bi ni'matil yadain, nikmat dua tangan. Bi ni'matir rijlain, nikmat dua kaki. Bi ni'matis sihhati wal afiyah, nikmat sihat dan afiat. Bi ni'matil kifayah, nikmat berkecukupan. Bi ni'matil ahli, nikmat keluarga. Bi ni'matil aulad, nikmat anak. Nah, itu nikmat-nikmat yang kelihatan. Nikmat. Jadi kita semuaan ini tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satu detik pun kita terlepas daripada nikmat Allah. Satu detik pun, satu kejap pun kita kada bisa lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Summa fi ni'matil hidayah ilal Islam pula. Kemudian nikmat petunjuk kepada Islam. Nah, yang tadi hampir diberikan Allah kepada seluruh manusia. Nikmat-nikmat yang zahir tadi, baik kafir, baik munafik, baik orang zalim, baik orang fasik, dikasih Allah nikmat tadi. Disitulah nama Allah Ar-Rahman. Musuh, maksiat, menentang Allah, memusuhi para aulia Allah, tetap diberi Allah nikmat-nikmat yang tersebut tadi. Itu dari nama Allah Ar-Rahman. Nah, kemudian dari nama Allah Ar-Rahim, ini hanya orang-orang yang disayang Allah yang diberi, dikhususkan nikmatil hidayah ilal Islam, nikmat petunjuk kepada Islam. Nah, ini sudah kada semuaan lagi diberi Allah.
Kalau semua manusia lagi dapat ini hidayah bil Islam. Summa bi ni'matil iman, ditambah pulang nikmat iman. Kalau Islam aja tapi imannya kadada munafik. Orang munafiknya mengucap 2 kalimat syahadat, inya sembahyang, inya berzakat, inya naik haji, tapi iman dalam hatinya kadada. Nah itu munafik. Nah ini nikmat Islam dan nikmat iman. Islam, iman. Ditambah lagi pulang summa bi ni'mati taat, nikmat taat. Karena kalau Islam hanya dengan iman itu laksana orang yang telanjang. Telanjang. Taat itulah perhiasannya, pakaiannya. Diberi nikmat taat, summa ni'mat bi ni'matil ilmi, kemudian nikmat ilmu, summa bi ni'mati may yasta'inu bihi minal ikhwan, kemudian pada nikmat orang-orang yang menolong dia daripada kawan-kawannya. Summa bi ni'matil kubra, kemudian nikmat yang besar, nikmatis syekh, nikmat diberikan Allah guru yang membimbing. Bima a'addallahu lahu ba'dal maut alladzi la nihayatalah, pada sesuatu yang Allah sediakan sesudah kematian yang tidak ada habis-habisnya. Nikmat surga, nikmat memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa iza wajada nafsahu maghmuran bin ni'am, apabila seseorang tadi mendapati dirinya itu tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan Allah. Tinggalan bulat kita dalam nikmat. Nah, tinggalan bulat dalam nikmat Allah. Tidak ada satu jua pun dari tubuh kita ini yang kada dapat nikmat Allah. Fala yadhash minha wa yatahaqqar bi nafsihi 'anil qiyam bi syukriha. Jangan bingung, jangan merasa lemah daripada mensyukurinya itu. Jangan bingung. Kayak apa mensyukuri kebanyakan nikmat Tuhan itu? Para ulama mengatakan bahwa satu ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin itu sudah mengalahkan segala nikmat Allah. Nah, satu ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin itu sudah mengalahkan segala nikmat Allah. Tetapi kita mengucapkan alhamdulillah itu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat juga. Andai kata kita kada dapat nikmat, kita kada akan bisa mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu. Fa innal i'tirafa biha wa ma'rifataha wal iqrara biha annaha minallah bila wasitah huwa syukruha. Wa qawlahu alhamdulillah rabbil alamin kafin bi syukril lisan wa sarfaha fil ibadah huwa syukruha. Mengakui, mengenali bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, itu sudah merupakan bagian syukur. Nah, kita mengakui yang utama ini. Kita utamakan bahwa segala nikmat yang ada pada kita ini adalah datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin itu cukup syukur lisan kita. Menggunakan nikmat itu dalam ibadah itu adalah syukur nikmat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini menggunakan nikmat Allah ini dalam ibadah sebenarnya itu kada sulit kalau kita memahami yang pertama tadi, bahwa nikmat ini dari Allah. Nah, nikmat ini dari Allah dan kita akan ditanya oleh Allah di akhirat tentang penggunaan nikmat itu.
Karena nikmat ini bukan gratis. Nah, nikmat ini bukan gratis. Kalian akan ditanya tentang nikmat Allah. Nah, kalau kita meyakini bahwa ini semua nikmat adalah milik Allah dan dari Allah, Allah bikin peraturan, nikmat ini mesti digunakan ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini. Nah, kita akan dimintai tanggung jawab di akhirat kelak tentang peraturan itu. Nah, kalau kita memahami itu, kita kadang akan sulit untuk mensyukuri nikmat itu. Kita menyewa atau minjam kendaraan lawan orang, minjam kendaraan. Nah, ujar nang mainjami kendaraan itu, ayo jago injami kang setahun. Cuma lah kendaraanku nih nah 3 bulan sekali gantiakan ulinya, 3 hari sekali dipanasi, dijalanakan, dan jangan dimuatin nang macam ini lain motornya. Nah, penumpangnya jangan lebih pada ini, kada muat kena bangkunya, jangan dijalanakan ke jalan yang sakit-sakit. Nah, kayaknya kan bila rusak kan mengganti. Nah, diinjamilah kendaraan tadi kita pakai. Nah, tentu kita pakai kendaraan ini kita berhati-hati maka ini. Karena jampung itu kini bila rusak itu membulikan berhitung kita. Berhitung. Lalu kita memakai ini hati-hati. Dibuati banyak takutan kalau tahuan ampunnya kina. Dibuati banyak takutan kena ampunnya tahu bisa dihitungnya. Dijalanakan jalan sakit-sakit kada bani kalau ada yang melaporkan kina. Jadi motor dibawanya ke gunung sana aja. Nah, kada bani. Nah, itulah perbandingan nikmat Allah yang diberikan kepada kita nih. Mata diinjami Tuhan kita, tapi di Tuhan mata gunakan ke sini, jangan ke sini. Kena rusak ya Tuhan ampunku. Tangan gunakan ke sini, jangan ke sana. Dan setiap kita menggunakan anggota tubuh kita kepada satu kemaksiatan, itu adalah merusak anggota tubuh. Rusak anggota tubuh kita. Setiap tangan yang kita gunakan untuk maksiat, tangan ini berbau busuk. Mulut yang kita mengucapkan dusta, mulut berbau busuk. Nah, apakah kita mungkin mengembalikan ini kepada Allah dalam keadaan busuk? Allah akan menuntut kita. Nah, ini Allah akan menuntut kita. Jadi kamu hendak kena membulikan nikmat-nikmat Allah ini dibaiki ya, dibaiki. Mata diservis dibaiki supaya kita mengembalikan kada supan. Nah, tangan dibaiki, batis kaki dibaiki, harta-harta yang ditinggalkan dibaiki. Artinya apa? Sebelum kita meninggal dunia bertemu Allah, kita tobat kepada Allah. Tangan nang bekas maksiat kita tobat supaya kita mengembalikan itu dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mundanda kali cukup bayarnya kita. Kali cukup bayarnya. Kalau motor orang kita minjam rusak, kau aja kita membaikinya. Banyak aja bingkilnya, banyak aja alatnya orang berjual pakakasnya. Nah, kalau sudah di akhirat kita kembalikan nikmat Allah dalam keadaan rusak, kemana kita membaikinya? Kemana kita mencari dokternya? Ada lagi. Nah, jadi artinya syukur kepada Allah itu dengan nikmat-nikmat ini, pertama kita mengakui bahwa ini nikmat adalah pinjaman. Nah, satu saat nanti akan dikembalikan, diperiksa sempurna kada macam asal. Sebab Allah memberikan nikmat sempurna kepada kita. Kini diteliti oleh Allah, apakah sempurna kada dikembalikan. Nah, kenapa kita bisa menggunakan nikmat ini untuk maksiat? Kenapa kita bisa menggunakan nikmat maksiat? Karena kita merasa itu ampun kita. Nah, ampun kita.
Kita merasa harta kita nang becari, kita merasa mata nih mata kita, lalu kita sekahendak memandang kemana-mana. Kita merasa pendengaran kita ampun kita, lalu kita sekahendak mendengar apa yang kita dengar. Nah, jakanya kita merasa ini ampun Allah, satu saat akan dikembalikan kepada Allah, kita hati-hati. Nah, jadi makanya syukur tadi pertama, rukun syukur itu adalah mengakui, mengenali bahwa seluruh nikmat ini adalah milik Allah, dari Allah yang diserahkan kepada kita. Nah, bila itu mantap dalam hati kita, kita kada sulit untuk menggunakan nikmat itu hanya di jalan ibadah. Namun kita lupa itu, nah itu yang sulit. Sarabaan rasa ampun seorang, sarabaan rasa kada diambil orang lagi kina. Nah ini nang sulit. Ini sulit. Nah jadi jangan merasa lemah, jangan merasa kada mampu bersyukur. Bisa kita bersyukur. Menggunakan nikmat dalam ibadah itu kan ada sulit juga. Namun kita tahu menggunakan nikmat dalam ibadah itu kada sulit. Kita makan itu walaupun mubah, walaupun kada ibadah, tapi kalau makan itu kita niatnya bagus, nah makan jadi makan ibadah. Guring, tidur, itu kada ibadah, mubah. Nah tapi kalau kita tahu niatnya tidur ini, guring ini supaya awak sihat untuk beribadah, tidur ini adalah hak tubuh yang mesti diberikan, guring kita guring ibadah. Nah, kita memakai pakaian yang bagus-bagus, yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Lain bagus nang kada halal, itu udah kau dikisahkan. Ini bagus nang halal kita pakai ibadah. Kalau niat kita ini adalah menampakkan pemberian Allah kepada kita, Allah suka, Allah gembira kalau kita diberi nikmat, kita nampakkan pemberian Allah, jangan disembunyikan. Sugih banyak duit diberi Tuhan, baju buruk, cumpang camping, kada katuju Tuhan, simpanni nikmat. Kehendak Tuhan nikmat itu bila diberi, nampakkan pada aku ini dapat nikmat Allah. Nah kita nukar pakaian yang bagus-bagus, ayo, tapi niatnya menampakkan nikmat Allah. Ibadah kada ibadah. Nah jadi kada ada sulitnya bersyukur kepada Allah itu. Jadi syukur hati, mengakui, mengenali bahwa nikmat tadi dari Allah. Syukur lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian syukur anggota tubuh, kita gunakan nikmat di jalan yang disukai Allah atau di jalan ibadah tadi. Fa idza jama'a syukral qalbi huwal i'tiraf annaha minallah wa farahuhu bih, wa syukral lisan huwa sana'uhu 'ala Allah, wa syukral a'dha huwa sarfuha bil ibadah, faqad sara 'abdan syakiran lillahi ta'ala. Nah bila seseorang tadi menghimpunkan syukur hati adalah mengakui nikmat ini dari Allah dan dia gembira dengan Allah, dikumpulkan dengan syukur lisan, pujian kepada Allah, dan syukur anggota tubuh dengan menggunakannya pada ibadah. Bila tiga macam itu tak kumpul pada diri kita, kita ini namanya abdun syakir, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang tiga itu kada tak kumpul pada diri kita, kita belum syakir sepenuhnya. Kita tahu wae sudah pada ini pemberian Allah, tahu pada ini nikmat Allah, tahu. Kita ucapkan alhamdulillah sudah. Tapi kadang-kadang menggunakannya ke jalan yang kada bujur. Nah berarti sudah 2/3 kita dapat syukur. Tinggal 1 syukur yang belum kita bisa. Nah, belum bisa. Itu syukur anggota tadi. Bila ketiganya komplit, nah itu sudah abdun syakur, abdun syakir, hamba yang bersyukur. Wa qad jaa'a fi ba'dil akhbar anna Daud alaihi salam qala ya rabbi kaifa ashkuruk
wa ana la astati'u an ashkurak illa bi ni'matin min ni'amik wa ni'matuka tujibu alayya syukra wa syukru ni'matun yujibu syukra aidan wa hakadha. Nabi Daud alaihi salam dalam munajatnya kepada Tuhan, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mensyukuri Engkau? Aku tidak mampu bersyukur kepada Engkau melainkan dengan nikmat dari nikmat Engkau. Kita tuh bisa bersyukur, itu nikmat Tuhan juga, yang mesti disyukuri. Kita kawa syukur itu nikmat Tuhan. Dan nikmat Engkau itu mewajibkan atasku untuk syukur. Dan syukur itu nikmat yang mewajibkan untuk syukur lagi. Kayak apa kita bisa mensyukuri? Dapat duit, alhamdulillah, itu mensyukuri duit. Tapi kita alhamdulillah itu nikmat yang mesti disyukuri pulang. Alhamdulillah, alhamdulillah yang kedua yang mesti disyukuri lagi. Fa'auhallah ilaih, Allah berwahyu kepada Nabi Daud, idza arabta anna ni'am kullaha minni faqad syakartani wa qad raditu minka bidzalik. Ujar Tuhan, wahai Daud, bila ikam kenal bahwa nikmat-nikmat itu seluruhnya daripadaku, berarti engkau telah mensyukuriku dan aku ridha akan engkau daripada yang demikian itu. Nah, memang artinya kalau kita tunggu butingan mensyukuri, jelas sudah kita kada kawa. Tunggu butingan kita mensyukuri nikmat kada kawa, karena kita syukur tuh nikmat yang perlu disyukuri. Kita syukur lagi, perlu disyukuri lagi, kada ada habis-habisnya. Tapi ya Tuhan, wahai Daud, bila engkau kenal bahwa seluruh nikmat itu daripadaku, itu sudah bentuk syukur engkau kepadaku. Artinya i'tikad dalam hati kita bahwa nikmat ini seluruhnya daripada Allah, milik Allah. Nah, itu sudah bentuk syukur yang disebut oleh ulama syukrul qalbi, syukur hati ngarannya itu. Wa bi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, qala Daud alaihi salam, Nabi Daud berkata, ilahi inna bna adam laisa fihi sya'ratun illa wa tahtaha ni'matun wa fawqaha ni'mah famin aina yukafi'uha. Ujar Nabi Daud, wahai Tuhan, bahwa manusia itu tidak ada padanya sehelai rambut melainkan di bawahnya ada nikmat, di atasnya ada nikmat. Dari mana dia bisa membalas nikmat engkau itu? Fa'auhallah ilaih, Allah berwahyu kepada Daud, ya Daud, inni u'til katsir wa arda bil yasir. Ujar Tuhan, wahai Daud, aku memberikan yang banyak dan aku ridha dengan balasan yang sedikit. Wa inna syukra dzalik, dan mensyukuri itu anta'lama, bahwa engkau tahu, annama bika min ni'matin faminni, bahwa nikmat yang ada pada engkau itu daripadaku. Nah, jadi intinya itu yang mesti kita tanamkan dalam hati kita, bahwa nikmat-nikmat ini adalah dari Allah, milik Allah, dan akan dikembalikan kepada Allah. Nah, bila itu ada pada hati kita, maka kita akan bisa menjaga nikmat ini kada sampai digunakan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-201 insyaallah.